Oke, tadi udah di ini ya, di copy. Bentar. Kenapa nggak bisa? Bentar ya, bentar. SPSS-nya di laptop kalian berat nggak sih? Berat, Kak. Bikin nge-lag, terus bikin itu black screen. Sama aja nih. Ini nggak bisa gerak. Sabar ya. JASP tuh lebih berat juga tuh. Udah coba belum yang JASP? Kalau JASP Belum, Kak. malah ini, Kak, Mau aman. offline. Aman ya? Belum dicoba sih, Kak. Tapi kemarin udah download sih. Insya Allah sih aman, Kak. Kalau tempat kakak tuh lebih berat ya. Kayaknya bisanya masang salah satu deh, Kak. Kalau dua-duanya online laptopnya. Gimana semester 4 tugasnya banyak nggak? Halo, Nggak lama begitu. banget tahu laptopnya. Sabar ya. Kak, boleh nanya nggak, Kak? Ya, Ini bukan seputar statistik sih. Ini lebih ke ini, Kak. Kalau untuk eh, semester berapa sih, Kak, kita dapat pembimbing skripsi? kalau kakak udah dapet semester 6 udah sidang judul, alhamdulillah. Berarti untuk dosen pembimbing skripsi itu dari semester 6 ya, Kak? Jadi semester 6 itu udah ini harus nyiapin judul kan. Terus kalau udah judul, langsung aja daftar sidang judul.
Terus nanti habis sidang judul ini dikasih surat tugas sama prodi. Udah habis itu bimbingan deh. Kalau nentuin peminatannya itu dari kapan Kak? Kayak mau sosial, apa klinis, atau pio? Oh, itu semester 6 juga. Jadi di semester 6 itu ada ini 5 ada kan sosial, perkembangan, terus klinis, pendidikan, umum itu ada 2 kelas. Nah, itu nanti ditentuin. Biasanya kalau yang kelas-kelas umum itu yang masih ragu mau ngambil apa gitu. Kalau Udah Kakak sendiri ngambil apa Kak? ambil klinis. Ngambil klinis? Ya Allah, Masya Allah. Terus Bisa ini alhamdulillah jejaknya. sih. Apa aja sama aja sih. Kalau klinis ketemunya Pak Faisal atau enggak Bu Salsa gitu. Tahu kan Bu Salsa udah Tapi Kakak- dapet. Udah Kak semester 2. Gimana? Tapi Kak katanya kalau klinis belajarnya kebanyakan English-nya gitu. Kayak jurnal English gitu. Emang iya Kak? Enggak sih, tergantung kan buat kelas seminar kan. Nah, terus tujuannya klinis. Nah, nanti tuh tergantung judul kita, ini langsung ke skripsi gitu loh. Jadi di kelas seminar itu kita masuk langsung nentuin kita judulnya skripsinya apa gitu. Nah, nanti ya kalau kita ya skripsian Indonesia enggak klinis-klinis gitu. Enggak yang bahasa Inggris pakai bahasa Inggris itu enggak. Sama aja semuanya. Cuman kalau klinis itu biasanya penelitiannya nyari subjeknya lebih susah gitu. Terus judulnya kan lebih yang kayak gimana gitu ya. Kalau misalnya umum kan enak tuh. Kalau umum kan biasanya paling tentang pendidikan, tentang mahasiswa subjeknya. Doain ya semoga lancar. Kakak kan ini ikut yang jurnal. Oh, yang jurnal. Jadi bukan yang kayak bentuk apa sih yang dijelasin Pak Malai itu? Berarti Kakak nggak bikin skripsi ya? Ya bikin juga sih, bikin 2 malah. Kan jurnalnya kalau jurnalnya nggak terbit itu kita backup skripsi. Jadi buat juga tetap aja malah buat 2 lebih ribet tapi ya jalanin aja. Tapi enak kalau kita buat jurnal lebih cepat kan sama dosennya lebih diprioritasin gitu. Dah, ntar dulu kesini lagi. Oke. Ini udah dipindahin semua belum? Sudah Kak. Udah. Ini udah diganti. Oh, Jadi udah. ini optimisme. Mana sih? Terus yang ini semangat hidup. Desimal. Udah? Udah Kak. Nah, ini uji linearitas nih untuk ini mengetahui variabel X dan Y. Jadi dia punya hubungan apa enggak gitu. Hubungannya gimana? Habis itu Kak, ini analis ke compare, terus ke ini. Udah sampai sini? Belum, Kak. Udah. Ada yang belum Kak? Tadi kemana aja, Kak? Kemana aja, di rumah aja, gimana, kemana ajanya? Maksudnya dari compare itu kemana?
Nih, ulangin ya. Ini udah. Terus ke sini. Udah Udah, Kak. belum? Udah. Kalau udah, yang optimisme di independent list. Nih, masukin ke sini. Yang semangat hidup dimasukin ke dependent list. Terus option. Nih, yang test for linearity. Udah. Oke ya. Kemana hasilnya? Kok nggak keluar? Kenapa nih laptop? Lama banget ya ampun. Nih, kita lihat ANOVA. Mana ANOVA? Nih, jadi kalau mau ngetahuin hubungannya, ada hubungan atau enggak, ini dilihat dari deviation from linearity nih. Nilai signifikannya kan 0,33. Nih, dia lebih besar dari 0,05. Berarti ada hubungan antara optimisme dan semangat hidup. Nah, hubungannya positif atau negatif itu dilihat dari hasil nilai F-nya ini. Deviation from linearity dari F-nya ini kan positif nih, berarti hubungannya semakin tinggi optimisme itu, semangat hidupnya semakin tinggi juga. Gitu. Paham? Muter. Gimana? Tidur ya ini ya? Paham, Kak. Oke. Ini udah semua? Udah. Udah, Kak. Udah ya, selesai ya linearitas. Sekarang ke teknik analisis data dua variabel. Mana nih? Sama datanya, pakai data tadi. Ini korelasi bivariat. Ini sama ya, jadi tinggal dianalis saja. Pilek. Mana correlation, mana? Ini correlation. Udah. Belum, Kak, sebentar. Nanti semester 5 ketemu lagi nih. Statistik. Suruh buat alat ukur. Semangat, semangat. Loh, bukannya cuma sekali ya Kak statistik? Iya, statistiknya sekali. Cuman semester 5 ada pengukuran psikologi. Sama aja ngitung-ngitung lagi. Baik. Suruh buat alat ukur nanti. Udah sampai sini? Kak. Aku nggak bilang.
udah dimasukin yang optimisme sama semangat hidup. Sudah, Kak. Udah, Kak. Ini udah di checklist. Udah, Nih. Kak. Udah oke ya, oke. Sama nggak nih hasilnya? Hasilnya tadi nggak diapa-apain ya, Kak? Enggak diapa-apain. Nih, kayak gini. Sama nggak hasilnya? Sama, Ini Kak. nilai signifikannya 0,00. Nih dia kurang dari 0,01. Berarti ini ada hubungan ya, ada hubungan. Ini kan udah ada nih di buku tuh. Nah, kalau itu dilihat hubungannya positif atau negatif tuh dari ini, person correlation nih. Udah semua sampai sini. Udah, Kak. Sekarang ke uji beda t-test. Tabel 9. Mana? Ini tabel 9 di copy. Udah. Diganti namanya ruang tradisional. Terus apa nih? Ruang modern. Desimalnya diubah ya. Udah kan? Ke analis. Belum, Kak. Berarti ini ya, kalian belum pernah masuk ke kelas? Udah pernah belum? Udah, Kak. Ini ya, paling cuma beberapa kali gitu ya. Iya, Kak. Iya, Kak. Tahu-tahu lulus ntar. Udah sampai sini. Sudah. Kak. Nih, ulangin deh. Analis. Compare. Nih, pirate sample t-test. Kalau udah dimasukin dua-duanya, ini udah dimasukin. Udah, Kak. Oke. Sama nggak? Nih, sama ya. Sama nggak hasilnya?
Nih dilihatnya dari hasil T ini minus 0,706. Ini nunjukin arah nih. Berarti negatif ya dia. Terus signifikannya 0,492. Ini lebih besar dari 0,05. Dari taraf signifikan 0,05. Berarti hasilnya tidak ada hubungan. Tidak ada perbedaan stres karyawan pada ruang tradisional dengan ruang modern. Ini yang suka awal-awal nih masih kasih minus itu tuh bukan nilai absolut ya, cuman arah. Banyak tuh yang salah kemarin. Udah, ini udah semua. Udah, Kak. Sekarang 0,05-nya tuh dilihat yang dari mananya loh, Kak? Yang lebih ini Lebih. taraf signifikan. Taraf signifikan itu kan ini berdasarkan teori itu 0,05. Ada juga yang 0,01. Terus 0,5. Nah, kalau 0,05 itu yang di tengah-tengah, jadi kita ambil yang 0,05. Kalau misalnya mau dari tabel, kan biasanya kalau kita ngerjain manual itu pakai tabel kan, itu dilihat dari hasil ini. Nih, dari hasil ini. Cuman karena ini nggak pakai tabel, jadi langsung aja pakai nilai signifikan. Terus kalau berdasarkan teori itu, teori siapa ya? Lupa. Pokoknya dia tuh kalau di bawah di atas 0,05 berarti tidak ada hubungan, tidak ada perbedaan gitu. Tapi kalau di bawah berarti taraf signifikannya di bawah 0,05 dia punya hubungan, punya perbedaan gitu. Paham? Pusing ya? iya, Kak. Ting. Nggak tahu nentuin ini tuh 0,5 atau berapa, itu nggak tahu. Udah nih, udah belum? Udah, Kak. Udah, Kak. Sekarang independent sample t-test. Tabel 10. Kita pakai tabel 11 saja datanya. Ini agak berbeda. Ini di copy dulu. Ini. Nih, terus balik lagi ke data 11. Kak, belum, Kak, ketinggalan. Oke. Ini di copy-nya kayak gini ya. Kayak gini. Habis itu pindahin ke sini. Kalau udah, yang ini jenis ruangan di copy. Taruh di sini, di bawahnya. Balik lagi, copy yang ini, stres karyawan ini. Taruh di sini. Sudah. Udah belum? Udah, Kak. Kalau
Kalau udah ke variable view, ini diganti jenis ruangan. Jenis ruangan. Ini stres karyawan. Jadi ini mau mencari hubungan ya. Gimana sih nulisnya? Karyawan. Udah desimalnya. Terus nih ke sini. Udah sampai sini belum? Belum, Kak. Habis desimal tadi gimana, Kak? Value. Nih. Diklik aja. Kalau udah, ini ditulis angka 1, terus jenis ruangan tadi kan ada tradisional sama modern, berarti yang pertama tulis dulu tradisional, terus di add, terus ini 2, modern, di add lagi, udah. Mohon maaf, Kak, value tempatku kok nggak bisa diklik ya, Kak? Gimana coba difotoin? Nggak bisa di-add gitu? Diklik dia nggak muncul tanda kayak gitu, Kak. Kotak kayak gitu nggak muncul. Oh, coba biarin nanti. Paling dia ini beda tempatnya nanti. Ikutin dulu aja gini coba. Beda versi, beda ini lagi ya. Udah, ini. Udah belum? Udah, Kak. Udah, Kak. Yang diklik yang bawahnya coba. Yang non itu. Yang ini yang diklik nih. Sininya. Bisa nggak? Udah bisa, Kak. Oke. Nih, ini ditulis 1, angka 1. Ini tradisional. Kalau udah di-add, nih kalau udah yang 2, terus labelnya modern. Kalau udah oke. Sekarang ke analis. Udah, Vina udah belum? Udah, Kak. Nih, compare, terus independent sample t-test. Ini jenis ruangan ini grup, stres karyawan ke variabel. Kalau udah, nih klik define grupnya.
Udah? Kak, maaf Kak, tadi yang habis analis terus apa Kak? Analis, compare, terus independent t-test. Nih, analis. Ini, compare, terus independent sample t-test. Kalau udah, jenis ruangan dimasukin ke variabel nih. Salah, maaf. Jenis ruangan ke grup. Stres ke variabel. Kalau udah, nih, define group. Ini Kak, punya aku yang define grupnya nggak bisa. Nggak ini. Ini udah diklik belum? Yang di jenis ruangan ini diklik dulu. Bisa nggak? Bisa Kak, bisa. Oke, nih. Terus define. Terus 1. Ini 2. Udah. Oke. Coba cek dulu. Nih outputnya independent sample t-test. Oh, Kak, yang grup 1 tadi diisi apa ya, Kak? Mana lupa sih. Yang awal tadi ya. Grup 1 tradisional. Habis define group. Oh. Mana sih? Ini. Nih, gini. Oh, cuman angka. Oh, udah, continue, terus oke. Nih outputnya. Udah? Sudah, Kak. Sama nggak nih sama di buku? Nilai T-nya 2,416 dengan signifikan 0,22. Nih. Ini rata-rata, ini nilai rata-ratanya. Ada ya di buku halaman 36. Udah semua? Sudah, Kak. Udah deh selesai. Ada yang ketinggalan nggak? Yuk, ada yang mau ditanyain? Analisis 3 variabel ini belum. Kak, izin bertanya, Kak. Iya. Jadi yang di variable view tadi, yang value itu cuma nomor 1 aja, Kak, yang diganti gitu, Kak. Yang jenis ruangan aja yang diganti value-nya. Gini kan? Nih. Oh iya ya. Di variable. Ini. Iya, Kak. Gini. Cuman yang jenis ruangan aja. Udah. Masih bingung?
Gimana? Udah selesai semua? Nanti di akhir kalian suruh buat laporan. Laporan praktikum ini, apa tabel-tabel ini nanti dibuat laporan. Terus suruh jelasin. Laporannya kayak mana Kak itu Kak? Kayak di buku sih, jadi kayak tabel ini misalnya udah praktikum yang uji beda nih. Nah, di uji beda itu ada pirate sample t-test. Terus outputnya yang tadi itu, yang pirate sample t-test ini, nih kamu jelasin, ini di copy, nanti ditaruh di Word gitu, terus nanti dijelasin, diinterpretasiin kayak di buku gitu. Cuman mungkin iya cuman kayak di buku. Nggak tahu sih datanya bakalan beda apa enggak. Kayaknya sih beda di data. Tapi kan udah ada bukunya nih, jadi udah enak. Udah ada ini alurnya. Yang JASP nanti ya habis Lebaran ya sama Pak Malai. Iya, Kak. Oke, ini ada yang mau ditanyain lagi. Bebas nanya apa aja. Apa mau masak? Apa gimana? Gimana teman-teman? Kak masih bingung. Bingung yang mana? Ya bingung aja baca outputnya itu masih nggak ngerti. Coba dari atas. Misal contoh Kak, ambil yang mana aja deh, output yang mana aja. Dari atas ya. Iya Kak. Nih, ANOVA. Mana tadi linearitas? Nih, ini kan tabel ANOVA ini buat uji linearitas nih. Nah, uji linearitas itu digunain buat mengetahui hubungan antara variabel X sama variabel Y. Nah, variabel X-nya itu kan variabel bebas. Ini variabel bebasnya optimisme, variabel terikatnya itu atau variabel Y-nya semangat hidup. Nah, jadi uji linearitas ini untuk ngetahuin ada hubungan apa enggak sih, hubungan yang linear apa enggak antara optimisme sama semangat hidup. Nah, dilihatnya dari nilai signifikan ini, deviation from linearity. Nah, hasilnya gimana? Ini udah dianalisis, hasilnya kan 0,338. Nah, kalau menurut teori, kalau taraf signifikan yang baik itu di atas dia nggak boleh dari 0,05. Jadi nilai signifikan ini ya nilai signifikan nilai signifikannya ini harus di atas 0,05. Nilai ini deviation from linearity. Yang signifikan ini harus di atas 0,05. Jadi ini kan di atas 0,05 nih. Berarti kesimpulannya ada hubungan yang linier antara optimisme dan semangat hidup. Terus hubungannya ini positif atau negatif dilihat dari nilai F-nya. Dari deviation from linearity yang F ini kan positif. Berarti arah hubungannya positif. Semakin seseorang yang punya optimisme tinggi, semangat hidupnya akan semakin tinggi. Kayak gitu. Coba, bentar. Kakak share ini ya, share laporan kakak waktu dulu. Gimana penjelasannya? Pusing ya?
Kak, kan itu kan harus di atas 0,05 ya, Kak. Contoh yang ANOVA table. Nah, 0,05 ini 0,05 ini memang udah ditentuin dari sananya kan. Terus kayak Iya. ada tabel-tabelnya gitu, Kak, kayak yang dikasih Pak Malai kan tabel kita bisa lihat ini di atas segini gitu. Apa aku juga bingung, Kak. Azannya kedengeran nggak di sana? Nggak tahu, Kak, soalnya di sini juga azan. Enggak, soalnya HP-nya lagi azan. Nah, buat yang tabel-tabel itu, dia dilihat dari nilai F-nya, F tabel ini. Cuman kalau karena kita udah pakai SPSS, nggak usah lagi lihat tabel, pakai nilai ini aja signifikan. Kalau yang hitung manual, iya kita nyari nilai F-nya kan, coba lihat F tabel. Oke, kita bentar ya, azan. Bentar. Nih, kalau buat yang tabel-tabel itu pasti bingung kan, kemarin kok ada tabel-tabel, nyari nilai tabel, tapi kok kalau pakai SPSS enggak gitu kan ya. Nah, kalau pakai tabel itu, kita lihat dari nilai F-nya ini. Udah pada pegang ini, tabel, mana ya. Nih, tabel F statistik ini. Wah, susah nih muter-muter. Punya, Kak, punya. Nah, ini kan hasilnya 1,645.
Nah, ini nih dilihat dari, terus kalau mau ngetahuin signifikan atau enggaknya dari tabel itu dilihat dari ini, DF19 sama 4 ini. 19 ini penyebut, terus yang 4 ini, tapi bakalan bingung loh, karena kita udah pakai komputer, nggak usah perlu lihat tabel lagi gitu. Tapi kalau mau lihat lagi ya nggak apa-apa. Nah, 19 ini sebagai penyebut tuh. Terus 4 ini pembilang. Ketemu nggak? Iya, Kak. Nah, ini taraf 5% ini 2,74. Yang di atas 5% kan? 2,90. Bener nggak 2,90? Bingung ya? Halo? Halo? Ada suaranya enggak? Bentar Kak, itu penyebutnya 4 apa? Pembilang 4. Ya kan 4, within grupnya 4. 450 ya Kak. Yang Udah ketemu. Udah Kak. Terus ini yang 5% itu yang ini ya, yang atas kan ya? Ya baris atas untuk yang 0,05. Nah, yang 0,05 itu kan 2,90 tuh. Nilai F-nya 1,645. Berarti kalau taraf 5% dia lebih kecil ya. 1,645 itu lebih kecil dari 2,93. 2,90 ya kan? Ya Kak. Tapi di taraf 0,01 itu lebih besar yang F tabel kan? Iya, Kak. Iya Nah, Kak. berarti itu ada hubungannya. Bener nggak sih ini 4,50? Kecil banget. Bener nggak, apa kakak salah? Kalau di F tabel itu yang lebih, kalau hasil dari F-nya ini lebih besar, berarti dia signifikan hasilnya. Berarti nggak signifikan Kak, karena kan itu kecil dari yang 1% maupun yang 5%. Kan itu 4. Kok lupa ya? Bentar kayak ini, kalau misalnya kemarin nyari ini F tabel nih, terus kalau dilihat dari hasil hitung sama F tabelnya lebih kecil dari hasil hitung, apa? Hasilnya signifikan atau enggak signifikan? Gimana?
Nih, buka lagi catatannya. Kalau F tabelnya lebih nggak tahu deh. Oh, signifikan nih kalau ini uji linearitas. Kalau hasil F-nya lebih besar daripada F tabel, berarti dia signifikan. Maaf tadi salah ya. Berarti itu lebih besar di taraf 0,05 sama 0,01 tuh dari F tabel. Jadi dia signifikan. Paham nggak? F tabelnya. Gimana sih? Susah banget jelasinnya, muter-muter. Mana F tabel? Lupa deh. Coba aja nanti biar kakak cari lagi. Agak lupa soalnya. Maaf ya. Tapi intinya kayak gitu. Kalau misalnya mau lihat dari tabel tuh lihat dari nilai F-nya ini. Iya, Kak. Oke, Kalau Kak. nggak lihat tabel gimana, Kak? Itu Apa? cara bacanya. Kalau nggak lihat tabel, cara bacanya gimana? Ini yang signifikan, nilai signifikan. Emang kalau udah pakai SPSS atau JASP nggak usah lihat tabel lagi, lihat nilai signifikannya aja. Ini kan 0,0338. Nah, kalau hasil ini lebih besar dari 0,05 berarti hasilnya signifikan. Ada hubungan gitu. Jadi patokannya 0,05 ya? Iya, Kak. Maksudnya itu. Kayak 0,05 itu udah nilai tetap ya, Kak? Iya, itu taraf signifikan. Sama aja kalau yang di tabel itu 5%, 1% gitu. Kalau 5% dia nggak memenuhi syarat 5%, turun ke 1% gitu kan, atau sebaliknya gitu kan. Iya, Kak. Nah, kalau taraf signifikan yang ini, kalau misalnya nggak memenuhi 0,05, pakai 0,01. Tadi kan ada juga tuh yang di bawah 0,01 tuh. Dia pakai 0,01. Oh, berarti ini bisa 0,01 bisa 0,05, Kak, makainya. Tapi itu kayak ada apa ya, kayak syarat gitu. Kalau yang paling aman sih pakai yang 0,05. Terus yang 0,01 itu hasilnya signifikan, tetap signifikan apa enggak? Kalau misal pakai yang 0,01. Signifikan. Gini nih, mana yang tadi ya? Iya, Deng, signifikan. Mana sih? Yang correlation itu, Kak. Pakai 0,01. Ini ya. Yang pokoknya tadi lah ada pokoknya. Nih kalau buat laporannya kayak gini. Kalau laporannya pakai JASP, soalnya kalau psikologi itu nggak pakai SPSS, pakainya JASP. Nih kayak gini. Tuh, output hasil praktikumnya, terus dijelasin kayak gitu. Tuh.
Udah gimana? Bingung ya? Bingung, Kak. Nanti oh waktu itu Pak Male pernah buat video kayaknya, nanti kakak kirimin aja, coba cari lagi biar nggak bingung. Gimana? Ini sih kan udah ada buku nih, ikutin aja di bukunya. Kalau misalnya di buku itu dia pakai, tuh kan ada keterangannya dia pakai 0,5, pakai 0,5. Pokoknya nanti kalau buat laporan udah ikutin aja kayak di buku. Cara-caranya nggak jauh beda kok. Tuh, kalau ini gimana? Iya, Kak, paham, Kak. Sedikit, Kak. Kalau ini pakai JASP. Berarti nanti kita belajar JASP juga, Kak. Tapi sama Pak Malai kalau JASP. Mana udah? Nanti kira-kira UASnya ada kayak gini nggak? Apa kerjanya, apa namanya, soalnya manual gitu, itu manual. UASnya hitung-hitungan lagi. Aduh, kok ini? Tapi hitungnya itu yang manual gitu ya, bukan yang kayak gini tuh kan? Hitungnya Pakai. manual kayak UTS kemarin. Oh, iya, Kak. Ini materi Anarek kayaknya dari Anava. Nah, kalau ini buat laporan, kan habis praktikum sama Pak Mala itu, habis praktikum JASP sama Pak Mala itu nanti langsung disuruh buat laporan, kayak gini lah. Contoh laporan Kakak boleh di-share nggak, Kak? Ini di-share. Maksudnya di-share di grup gitu. Oh, tidak bisa. Nanti kalau sama gimana? Ya kalau nggak sama boleh kan, Kak, sebagai acuan gitu. Kalau kan, Iya. Kalau nggak sama ya. oke. Tapi ini juga, ini sih nggak lengkap-lengkap banget. Dah, itu aja. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Gimana? Mau nanya tentang apa? Agak ngeblank ini, puasa. Halo? Udah belum? Kayaknya cukup, Kak. Oke, nanti kalau materinya ketemu, tak kirimin. Udah ya?